Pemahamanku dicibir berakhir diakomodir. Inilah cibirannya selama ini mencela ayat. Menurut pendapat saya, hujan itu salah satu penyebab banjir. Tetapi ada yang berpendapat berbeda dan mengacu pada ayat. Saya jadi teringat pada Dr. Sahin, pengajar saya yang bekerja di Delft, Belanda. Beliau itu juga mantan manajer di Bendungan Aswan, Mesir. Beliau itu pengajar hidrologi dan yang beragama Islam. Kalau beliau masih hidup, rasanya supaya mantap akan saya tanyakan kepada beliau. Beliau juga menulis buku Hydrology of the Nile. Jadi ini bertentangan dengan pemahaman saya. Dia tidak mempercayai ayat Al-Quran. Kemudian civil engineering monodisipliner, kenyataan yang terjadi interdisipliner. Jadi ini ada pendapat harus selalu berpatokan dengan civil engineering, padahal kajian perguruan tinggi atau akademisi civil engineering itu adalah monodisipliner. Fakta yang terjadi di bumi ini atau kenyataan terjadi itu adalah interdisipliner. Ini pendapatnya. Kalau saya rasional, tidak ingin membenturkan Alkitab manapun dengan civil engineering. Handbook Mas Joko Suryanto. Kemudian ini bangga dengan ilmu barat. Ketika saya menimba ilmu tentang pengendalian banjir, tak pernah saya merasa bertemu dengan setan gundul. Ini saya dikatakan sebagai setan gundul. Kalau saya coba ingat, saya bertemu nama-nama berikut. Profesor Sunaryo almarhum, Profesor Prayunyono, Marikun, Profesor Harjono, Profesor Siharto, Profesor Kimura, penemu tank model, Profesor Sugawara, penemu storage function model, Profesor Markov, Profesor Van der Becken, Profesor Jim Nemes, Profesor De Willy, Profesor Jim Mary, Profesor Custom De Mary, Profesor Balamot, Profesor Fayage, Profesor Sahin. Selain itu saya sangat apresiasi dengan buku Open Channel. Pengendalian banjir tidak hanya diselesaikan rumus yang paling sederhana, yakni rumus rasional. Ini semuanya menurut pendapat saya dalam kelola hujan ya, khususnya kelola hujan. Ini terbukti salah selama ini sudah ratusan tahun. Ternyata teori-teori floodway atau normalisasi sungai atau drainase konvensional itu semua berdampak banjir. Jadi saya anggap gagal engineering, civil engineering atau teknik sipil dalam menerapkan kelola hujan. Ini kemudian merendahkan bangsa sendiri, bangga dengan ilmu barat. Orang-orang negeri ini keterlaluan pintarnya ya, lebih pintar dari bangsa Amerika, Rusia, Jepang, dan Eropa. Itulah cibiran-cibiran yang saya terima selama ini. Kemudian ini yang agak lebih ekstrem lagi, saya dianggap gila. Astagfirullah, Bapak ini belum waras-waras, apakah anggota keluarganya sudah tidak ada yang peduli lagi. Itulah sebagian kecil. Banyak lagi sebetulnya, cuma nggak saya sampaikan di sini semua. Tapi ada saudara saya yang memberi komentar tahun 2001, paling tidak saya harus terus bersyukur masih ada orang-orang seperti Mas Joko yang terus istiqomah melantunkan ayat-ayat Allah melalui tulisan-tulisan di antara kerumunan orang bahkan para ahli, tapi masih berpola pikir sekuler. Terus berjuang dan yakinlah suatu saat kelak Allah akan memberi jalan terbaik untuk anak bangsa ini. Mengucurkan hidayah bagi mereka agar bisa memahami dan memaknai esensi rahmatnya. Salah satunya adalah hujan itu sendiri.
Amin ya robbal alamin. Ini doa dari Mas Kim ini ternyata terkabul setelah 9 tahun pemahaman saya melalui Jakarta Bebas Banjir. Ini videonya sudah ditonton 2130. Saya upload tanggal 24 Desember tahun 2013. Sudah terakomodir. Ini slide-slide-nya dalam video saya ini. Pertama, 1 tahun setelah pemahaman saya diakomodir di Permen PU nomor 12 tahun 2014. Yang kedua, setelah 7 tahun menjadi sesuai instruksi Menteri PUPR, ini menyimpan hujan. Kemudian yang ketiga, setelah 8 tahun pemahamanku sesuai dengan instruksi Menteri PUPR, ini kelola bendungan. Jadi pada waktu musim hujan bendungan harus dikosongkan, instruksi Menteri PUPR. Kemudian yang keempat terakomodir ya di Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022. Ini setelah 9 tahun dari pemahamanku, ini kota Sepun, kota IKN. Itulah informasi dari saya. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.